Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswaku. Gimana, sudah mengaktifkan kuota internet kalian? Nah, kuota internet itu digunakan untuk pembelajaran. Nah, tadi kita sudah melakukan Google Meeting absen satu-satu. Hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran sesuai yang saya janjikan minggu kemarin, bahwa hari ini kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang hukum-hukum Newton, di mana ada 3 hukum Newton tentang gaya, yaitu tentang gerak, maksudnya yaitu ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Hari ini kita akan membahas tentang hukum 2. Nah, biasanya Pak Adi kalau untuk yang hitung-hitungan dibahas khusus. Hukum 2 Newton, saya ulangi bahwa percepatan sebuah benda, akselerasi sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, itu bunyi hukum 2 Newton. Secara matematis dirumuskan yang di bawah. Percepatan yang dilambangkan dengan huruf A, akselerasi, sebanding dengan gaya F, ya, force, ya, gaya, makanya sama dengan, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, itu sudah saya jelaskan minggu kemarin. Itu ada keterangan rumusnya. F itu lambang dari gaya, M itu lambang dari massa benda, dan A itu percepatan benda. Satuannya untuk gaya Newton biasanya disingkat dengan huruf N saja, N besar. Itu sebutan satuan massa kilogram, biasanya disingkat dengan kg, dan percepatan benda meter per second kuadrat atau Newton per kilogram, bisa seperti itu. Nah, ini bagaimana sih kok bisa percepatan sebanding dengan gaya? Ada ilustrasinya yang di buku paket, sambil melihat buku paket. Nah, di sini, di buku paket ada seperti itu. Ada 2 kotak. Yang pertama warna oranye, yang kedua warna hijau. Sama-sama dengan massa yang sama -2 kg. Tetapi didorong oleh gaya yang berbeda. Nah, kalau kotak yang berwarna oranye didorong ke kanan dengan gaya F 100 Newton. Nah, kalau yang hijau didorong dengan gaya sebesar 200 Newton. Saya perbesarkan. Nah, ini gaya sebesar 200 Newton. Ingat tadi, percepatan berbanding lurus dengan gaya. Berbanding lurus artinya kalau yang kita berikan besar, berarti yang diterima juga besar, akibatnya besar. Yang diberikan kecil, berarti akibatnya juga kecil. Itu namanya berbanding lurus. Kalau berbanding terbalik, yang kita berikan besar tapi yang kita akibatnya kecil, itu namanya berbanding terbalik. Yang diberikan kecil tapi akibatnya besar, itu juga berbanding terbalik. Nah, itu yang oranye dengan gaya 100 Newton dan yang hijau dengan gaya 200 Newton. Apakah sama percepatannya? Tentunya beda, sesuai dengan hukum Newton itu. Nah, kita masukkan berapakah percepatannya. Nah, percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Dilihat tadi segitiganya. Segitiganya dilihatlah, ini segitiga. Segitiganya sudah saya buat segitiga. Kalau menghitung gaya F berarti tinggal massa kali percepatan. Kalau menghitung massa berarti gaya dibagi percepatan F per A. Kalau menghitung percepatan berarti gaya F dibagi massa M. Nah, itu sudah saya buat segitiga itu. Gampang ditulis di buku catatannya supaya gampang nanti kalau ulangan. Nah, kita kembali ke yang ini. Nah, ini percepatannya, kita coba cari percepatannya. F per M, gayanya 100 Newton, massanya 2 kilo, 100 bagi 2, 50 meter per second kuadrat. Nah, terus kotak yang hijau didorong dengan gaya 200 Newton. Nah, sama seperti yang di atas,
F per M 200 dibagi 2 sama dengan 100. Nah, kan beda. Semakin besar gayanya, nah, berarti percepatan juga semakin besar. Nah, itu sama-sama 2 kg. Ini dengan ilustrasi, dengan asumsi kedua benda masanya sama-sama 2 kg. Nah, kalau dua benda masanya sama, didorong dengan gaya yang berbeda, berarti yang memiliki percepatan terbesar berarti yang gayanya juga besar. Yang memiliki percepatan kecil berarti yang gayanya juga kecil. Karena tadi dibilangin dengan hukumnya, percepatan berbanding lurus atau sebanding dengan gayanya. Gayanya kecil berarti percepatan ikut kecil. Gayanya besar berarti percepatan juga besar. Asalkan apa? Asalkan masanya sama. Kalau masanya berbeda tidak berlaku. Makanya berbanding terbalik dengan masanya. Nah, itu. Sudah ya, sudah paham cara menghitungnya. Nah, di sini ada latihan soal. Ada latihan soal. Nah, contoh soal dulu, ada contoh soal. Ada contoh soal. Beberapa gaya bekerja pada benda yang masanya 5 kg seperti gambar. Nah, itu ada gambar. Ada sebuah kotak atau balok lah, yaitu benda. Ada 3 gaya yang bekerja. Ke kiri 2, ke kanan 1. Dilihat tanda panahnya. Nah, ke kiri sebesar 15 Newton dan 10 Newton. Kemudian ke kanan sebesar 20 Newton. Nah, itu. Kemudian, nah, jika gaya gesekan antara benda dengan papan 0, berapakah percepatan yang dialami benda? Nah, percepatannya berapa? Coba. Nah, angka awal kita diketahui dulu. Nah, diketahui F1 saya ambil asumsi F1 yang ke kiri sebesar 15 Newton itu. Nah, ini F1 yang sebesar 15 Newton. Gaya yang kedua yang sama-sama ke kiri 10 Newton. Jadi yang gaya yang ketiga yang ke kanan 20 Newton. Masanya 5 kg itu di soal sudah ada. Yang masanya 5 kilo lah itu masanya. Nah, yang ditanya berapakah percepatannya? A. Akselerasi. Nah, ini A. Jawab. Nah, kan rumusnya sudah ada tadi. Percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Total gayanya berapa dulu? Nah, kita cari resultan gayanya. Kita cari gaya totalnya dulu. Resultan gayanya. Karena yang gaya yang bekerja 3, berarti kita cari dulu selisihnya. Kalau berlawanan tadi selisihnya. Yang ke kiri ditambah dulu totalnya berapa yang ke kiri, nanti dikurangi yang ke kanan karena itu berlawanan. Ke kiri 2, ke kanan 1. Cari dulu gaya totalnya. Yang ke kiri kita jumlahkan karena yang ke kiri itu F1 dan F2. Yang ke kiri 15 ditambah 10. Nah, yang ke kanan berarti karena berlawanan kita kurangi. Yang searah ditambah yang berlawanan dikurangi. Kayak tarik tambang itu kan berlawanan, dikurangi. Nah, yang bersearah F1 sama F2 ditambah 15 tambah 10. Kemudian dikurangi yang berlawanan yang ke kanan, dikurangi 20. Nah, masanya berapa? 5 kg. Nah, M-nya dimasukkan angkanya 5 kg. Dilihat diketahuinya. Nah, 15 tambah 10 25. 25 dikurangi 20 5. Masanya tetap 5 kg. 5 bagi 5 berapa? 1 Newton. Nah, ini 5 bagi 5 1. Satuannya Newton per kilogram. Boleh Newton per kilogram, boleh meter per sekon kuadrat kayak tadi. Nah, ini satuannya. Sudah selesai. 5 bagi 5 1. Gimana? Gampang? Nah, gampang sekali, tinggal dilihat gayanya. Searah itu dijumlah, kemudian dikurangi sama yang berlawanan. Kalau semuanya searah ya berarti ditambah semua, tidak ada yang dikurangi. Nah, semoga bisa memahami. Kemudian ada latihan soal. Nah, latihan soal ini.
Latihan soalnya ini, hitunglah percepatan setiap balok pada gambar berikut. Berarti kalian hitung percepatannya masing-masing. Jadi sesuai contoh soal. Nomor 1 kok balok nomor 1 berapa percepatannya, balok nomor 2 berapa, sampai balok nomor 4. Nah, seperti biasa di buku latihan soal, lihat ya, buku latihan soal itu buku biru. Nah, buku latihan soal buku biru. Kalian kerjakan di situ, nanti difoto seperti biasa. Jangan lupa di kertas pengerjaannya ditulis namanya sama kelas. Ya, nak ya, itu. Kemudian ada informasi bahwa UTS akan diadakan akhir September ini. Untuk soalnya tentang gaya. Karena yang gerak kemarin sudah ulangan. Jadi soalnya tentang gaya yang saya ajarkan sampai hari ini. Nah, itu paling soalnya nanti cuma 15 atau 20. Dah. Itu sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.